Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM saya 2211185. Kelas 7B reguler malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi negara bidang yudikatif. Administrasi negara bidang yudikatif adalah kegiatan atau proses administratif yang mendukung fungsi kekuasaan kehakiman agar berjalan tertib, efisien, dan sesuai hukum. Bidang ini mencakup pengaturan, pengawasan, dan pelayanan administratif di lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan di bawahnya. Tujuan administrasi negara bidang yudikatif: 1. Menjamin penegakan hukum dan keadilan secara independen. 2. Menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. 3. Menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan. 4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum dan peradilan. Lembaga-lembaga yudikatif di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berikut. 1. Mahkamah Agung atau MA. Terdiri dari peradilan umum, pengadilan negeri dan tinggi, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilu. 3. Komisi Yudisial atau KY mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Fungsi administratif dalam bidang yudikatif. 1. Manajemen perkara, pencatatan, penjadwalan sidang, pengarsipan keputusan. Manajemen sumber daya manusia, pengangkatan, promosi, dan pembinaan hakim serta pegawai peradilan. Manajemen keuangan, pengelolaan anggaran dan biaya perkara. Pengawasan internal, mencegah pelanggaran etik dan korupsi di lembaga peradilan. Pelayanan publik, keterbukaan informasi keputusan layanan hukum gratis, dan sistem peradilan elektronik. Tantangan dalam administrasi yudikatif. 1. Intervensi politik terhadap lembaga peradilan. 2. Masalah integritas dan korupsi aparat hukum. 3. Keterlambatan proses peradilan. 4. Kurangnya transparansi dan pelayanan publik. 5. Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia di daerah. Upaya perbaikan administrasi dalam bidang yudikatif. 1. Digitalisasi sistem peradilan. 2. Peningkatan kapasitas hakim dan staf pengadilan. 3. Reformasi birokrasi peradilan dan pengawasan etik. 4. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan lembaga peradilan. Kesimpulan, administrasi negara bidang yudikatif merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintah yang berfokus pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Bidang ini memastikan agar proses peradilan berjalan dengan tertib, adil, transparan, dan sesuai hukum. Melalui lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, administrasi yudikatif berfungsi menegakkan keadilan, menjaga integritas aparat hukum, serta melindungi hak-hak warga negara. Dengan pengelolaan administrasi yang baik, termasuk manajemen perkara, sumber daya manusia, dan keuangan, sistem peradilan dapat berjalan lebih efektif dan dipercaya masyarakat. Reformasi dan digitalisasi peradilan juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga yudikatif di Indonesia.